Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Mungkin Deddy Sitorus lupa Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta. Fakta ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh. Kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih, dari mana kalian mendapatkan gas melon itu? Ya, dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Kawan-kawan dan masyarakat, mulai hari ini dan seterusnya bisa disebut bahwa anggota DPR seperti Deddy Sitorus ini harusnya jadi tukang kuli di pasar. Ngomongnya biar nggak celometan, nggak karu-karuan seperti itu. Jadi sekarang tak kasih tahu ya, adanya sampean kalah itu berarti sampean tidak disenengin rakyat, partaimu kalah itu ya, itu pertama, faktor utama. Faktor kedua, goblok. Faktor ketiga, karena kamu rakus rakyat pada muak. Jangan nyalain Jokowi keluar-keluar terus seolah-olah kamu yang benar, kamu itu goblok. Rakus, serakah. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu ya. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani ngecam Jawa Tengah, rakyatnya masih banyak-banyak yang miskin. Kemarin gubernurnya siapa? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng. Rakyatnya masih pada miskin. Karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer. Ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani sebut, kan? Memang salah jadi kandang bansos daripada kandang banteng yang nggak jelas, yang bisanya cuma jeruduk. Lu mau apa? Hah? Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Tapi jangan senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua, ya. Salam waras, ini otaknya dipakai. Otak para kader PDIP nih blunder. Ketumnya aja sudah pusing itu, ya. Kadernya semua pada apa namanya? Pada gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus untuk Deddy Sitorus ataupun Congor Sitorus, jangan sembarangan ngomong kau. Kalau sudah kalah ya kalah sajalah, ya. Belajarlah dari Bambang Pacul, belajar legowo, menerima kekalahan dan mengakui kekuatan lawan. Jangan kau bilang Jawa Tengah itu kandang bansos. Kau udah melukai warga Jawa Tengah, ya.
Berarti kau tuh tidak paham dengan politik. Kau ya pura-pura paham dengan politik itu. Sedangkan kedudukanmu di politik itu masih membutuhkan suara masyarakat banyak. Ini khususnya untuk orang-orang politik nih. Jangan kau sakiti masyarakat, jangan kau sakiti warga negara. Karena apa? Dengan kau kepingin duduk saja kalian ngemis-ngemis ke warga negara, ke masyarakat. Tahu enggak? Ke masyarakat kecil. Mana sloganmu dulu? Mana slogan Banteng? Partainya wong cilik. Hah? Sekarang kalah di dapil Jawa Tengah saja sampan bilang. Hah? Dan menghina warga Jawa Tengah dengan sebutan kandang bansos. Mulutmu itu loh, nggak sesuai dengan gambar banteng putih itu. Banteng saja moncongnya putih kok mulut moncongnya kayak asu. Nah, kasihan yang pendiri pendiri partai PDI itu, ya. Kalau kader-kader PDI seperti Sitorus ini, ya, sama Deddy Sitorus ini masih bercokol, makin hancur. Nah, kekalahannya kader PDI di Jawa Tengah, ya jangan-jangan karena mulut kalian itu, kesombongan kalian. Terus jangan menyalahkan masyarakat kalau nggak memilih, sampai kau hinakan masyarakat dengan sebutan kandang bansos. Itu udah kesalahan besar dan fatal itu. Ya. Hati-hati kamu. Kalau kamu hidup di politik, makan saja dari pekerjaanmu sebagai politik, sebagai politikus. Ha? Jangan kamu sembarangan. Karena apa? Kedudukanmu itu membutuhkan bantuan masyarakat. Dengar ini. Jadi kau tidak usah macam-macam kau dengan masyarakat. Karena politik itu, kedudukan politik itu ya. Kau bisa duduk di situ. Kau ngemis-ngemis ke masyarakat minta suara. Oh enggak? Enggak usah kau macam-macam. Dan coy, jangan mengeluarkan statement-statement yang membuat resah masyarakat itu. Ya. Katanya kaum terpelajar, berpendidikan, tapi kelakuanmu itu gak punya adab, tau enggak? Mulutmu itu disekolahin lagi. Nah, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyikapi pernyataan Deddy Sitorus ya. Begini, jatuhnya suara PDI atau hilangnya simpatisan PDI itu bukan karena Pak Jokowi, demi Allah ya, tapi karena pernyataan orang-orang elit partai itu sendiri. Deddy Sitorus, Pak Hasto, termasuk Ibu Megawati itu sendiri. Introspeksi dirilah PDI, jangan menyalahkan orang lain ya. Di mana kelemahannya, di mana kesalahannya, ya itu yang harus dicari, bukan terus menyalahkan orang lain, apalagi merendahkan orang lain. Jangan kayak gitu sistemnya, karena rakyat Indonesia itu ya jangan kau anggap bodoh semua. Mereka tahu milah-milih mana yang sekiranya bisa dijadikan panutan, ya, mana yang memang di situ karena merasa sakit hati terus ngomongnya ngelantur. Kalau memang terus-menerus ya elit-elit PDI terlalu merendahkan, ya, menyudutkan orang lain, menyalahkan orang lain, bisa dipastikan 2029 itu nyunsap. Berbenah dirilah ya, berbenah diri sekarang. Bagaimana supaya masyarakat itu bisa simpati kembali kepada PDI gitu ya. Gimana caranya? Cobalah, kalian kan orang elit ya, orang terdidik atau berpendidikan. Masa harus saya ajar yang cuma tukang ngarit ya? Nah, kecamkan itu
Wahai elit-elit PDI, berhati-hatilah kalau bicara, ya. Berbicaralah sesopan mungkin, sebaik mungkin, supaya masyarakat itu antusias untuk kembali ke PDI lagi gitu. Ya, masa minta diajarin orang kampung? Jangan pakai nafsu. Kalau orang politik udah pakai nafsu hancur, ya. Pakai logika, ya. Pakai nalar yang baik. Kalau di Indonesia ini umumnya dari Sabang sampai Merauke, siapa yang merendah diri dan siapa yang direndahkan oleh orang lain, itulah yang akan terpilih, itulah yang disayangi masyarakat jelata seperti saya dan berjuta-juta masyarakat seluruh Indonesia itu. Tapi kalau orang yang merasa berbangga diri, merasa dia yang paling baik, dia yang paling benar, dan dia yang paling pintar, itu akan nyungsep. Ingat, Harun Masiku belum ketangkep. Cobalah elit-elit partai itu, siapa yang bermasalah di partai diserahkan ke hukum, biar masyarakat percaya kembali. Ya, tolonglah itu orang-orang DPP PDI itu, terutama Ibu Puan. Ibu Puan itu kan nggak pernah bikin pernyataan yang gaduh. Tolonglah Bu Puan. Ya, Anda sebagai putri dari Ibu Mega, tolonglah dinasihatilah DPP yang lain itu, supaya tidak membuat pernyataan yang kontroversi lagi. Bukan salah Pak Jokowi, bukan salah Pak Prabowo, tapi salah elit PDI itu sendiri, karena pernyataannya yang bikin gaduh di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.